Shalom adik-adik semua, ketemu lagi sama Lausep Melisa. Hari ini kita mau beribadah bersama. Sudah siap semua belum mau ibadah? Ya, kalau sudah siap, mari kita mulai dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa, ikutin Lausep berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah komisi anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang kasihnya lebih besar di dunia ini? Ya, kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar ya. Sama langit pun yang lebih tinggi, kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Pinter semua, ikut gerakan semua kan? Ya, sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan.
adik-adik, Lausep mau tanya nih, kira-kira kalau kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, melakukan semua yang ada di Alkitab, melakukan apa yang difirmankan Tuhan ya. Nah, selain itu, apalagi? Ya, kita memuji Tuhan bersama-sama waktu di gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang ketiga. Baca kitab suci. Yuk, kita semua nyanyi bersama. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini semuanya sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Oh, semuanya sudah siap. Selama 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari Lause Paulus dan juga Lause Putu tentang mengapa kita menyembah Allah dan siapa sih Allah yang kita sembah. Nah, kita sudah melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus dan Allah yang mulia. Hari ini kita masih akan lanjut belajar tentang menyembah Allah. Tapi kita mau secara khusus nih belajar cara apa sih yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk menyembah Allah. Yuk sebelum itu sama-sama kita mau berdoa dulu. Semuanya ambil sikap berdoa, duduk yang manis, yang masih makan, yang masih main-main, yang tangannya masih kemana-kemana, yang masih ngobrol-ngobrol, duduk yang diam dulu. Duduk yang baik, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Sekarang kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang Lause mau ajak setiap kita buka Alkitab. Ayo, Alkitabnya sekarang diambil dulu semuanya. Kalau yang masih kecil belum bisa baca, enggak apa-apa, nanti dengar Lause yang bacain. Tapi yang udah besar, yang sudah SD khususnya, ayo ambil Alkitabnya sendiri. Kita mau baca ya. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Boleh minta tolong papa mama atau Mbak Sus untuk buka di perjanjian baru. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sudah semua? Siap baca bersama-sama dengan Lause? Ayo kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, hari ini Lausha bawa Lulu. Nah, Lausha hari ini bawa Lulu. Lulu 1 minggu yang lalu kemana Lulu? Sudah lama tidak kelihatan. Lulu kemana? Lulu sibuk, Lausha. Oh, sibuk ngapain? Sibuk main sama papa, main sama mama. Oh, main apa Lulu? Apa aja? Oh, kenapa Lulu mau main sama papa sama mama? Kalau Lulu punya mainan yang lain atau bisa main juga sama Lausha. Aduh Lausha, lebih enak itu main sama papa sama mama. Kenapa? Ya, soalnya aku bisa ngobrol banyak sama papa sama mama. Aku bisa cerita, aku bisa minta ini itu. Terus kali-kali aku dapat mainan baru. Iya, kali-kali kamu dapat mainan baru. Nah, anak-anak, sama seperti Lulu nih yang beberapa waktu lalu lagi seneng banget main sama papa mamanya, ngobrol sama papa mamanya. Nah, itu menunjukkan kalau Lulu ini tuh deket sama papa mamanya Lulu. Ya Lulu ya? Iya dong, bukan cuma itu Lausha. Apalagi dong? Itu menunjukkan kalau Lulu sayang sama papa mama. Yes, itu juga menunjukkan kalau Lulu sayang sama papa mamanya Lulu. Nah, hal ini sama seperti dengan berdoa. Hah? Kok sama Lausha? Sama dong, berdoa itu artinya kita ngobrol sama Tuhan kita. Kita cerita apa aja ke Tuhan kita. Kita sampaikan apa aja ke Tuhan kita. Mirip kayak waktu Lulu ngobrol sama papa mama. Dan yang paling penting, berdoa itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyembah Tuhan kita. Oh gitu ya Lausha. Iya Lulu. Nah, anak-anak, hari ini kita mau lihat yuk cara kita menyembah Allah. Itu kan biasanya kalau di ibadah itu ada yang namanya memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan, berdoa. Nah, berdoa itu termasuk salah satu cara menyembah Allah. Yuk sama-sama kita mau memperhatikan cerita di dalam Injil Matius. Lulu tahu Injil Matius itu ada di mana? Alkitab. Maksudnya perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Salah Lulu. Kok perjanjian lama? Coba diingat dulu Injil Matius itu ada di mana? Di mana guys? Lu malah nanya. Perjanjian baru. Injil Matius itu ada perjanjian baru. Ada teman-temannya tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4 Injil di perjanjian baru. Oh gitu ya. Yuk sama-sama kita mau perhatikan ya kisah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus sering berada di antara kerumunan banyak orang. Pria, wanita, dan anak-anak mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Bahkan ketika Yesus naik perahu ke suatu tempat yang sepi di seberang danau, kerumunan orang banyak pun sudah menunggu Yesus. Yesus mempedulikan mereka. Ia mengajar mereka dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus juga memastikan kalau mereka semua mendapatkan cukup roti dan ikan untuk dimakan. Setelah hari yang demikian sibuk, Yesus menyuruh kerumunan orang banyak itu pulang. Dan murid-muridnya naik ke perahu dan pergi ke seberang tanpa dia. Lalu Yesus pergi kemana? Yesus justru pergi ke atas bukit.
Apa yang Yesus lakukan di atas bukit, Loshe? Yang Yesus lakukan di atas bukit adalah berdoa sendirian. Loh, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa berdoa kepada Bapanya yang di sorga itu sangat penting. Nah, saat para murid mengikuti Yesus hari demi hari, mereka melihat bahwa bagi Tuhan Yesus berdoa itu sangat penting. Nah, doa yang diajarin Tuhan Yesus apa, Loshe? Nah, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kita sering kenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Ngomong-ngomong, Lulu hafal doa Bapa Kami? Hafal. Coba Lulu ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk mengucapkan doa Bapa Kami bersama-sama. Bahasa Indonesia aja, gak usah bahasa Mandarin ya. Loshe nggak bisa. Oh iya, aku juga nggak hafal kalau Mandarin. Inggris? Tidak. Ya sudah, Indonesia aja sama teman-teman di rumah ya. Yuk teman-teman, kita ucapkan doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yeay, good. Bagus sekali, Lulu dan anak-anak semua hafal. Nah, anak-anak, dari doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua dua hal. Apa itu, Loshe? Yang pertama, ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang berbicara kepada Bapa kita yang di sorga. Makanya di bagian pembukaan Tuhan Yesus mengajarkannya, Bapa Kami yang di sorga. Oh gitu ternyata. Lulu baru ngerti. Ya, terus ada lagi Lulu yang kedua. Apa, Loshe? Dari doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua bahwa Bapa yang kepadanya kita sedang berdoa itu adalah Bapa yang sangat mengasihi kita dan peduli kebutuhan kita. Makanya di dalam doa Bapa Kami ada kalimat, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu artinya Bapa kita mengasihi kita dan peduli akan kebutuhan kita. Oh, keren ya Loshe ya. Tapi Loshe ya, apakah setiap hari kita harus berdoa Bapa Kami? Oh, tidak harus setiap hari, tapi boleh setiap hari. Anak-anak, doa Bapa Kami itu bukanlah doa yang harus kita pakai setiap hari, tapi ini adalah satu pola doa, satu kalimat doa yang sangat baik yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang bisa dan boleh digunakan setiap hari. Terus kalau nggak pakai doa Bapa Kami, pakai doa apa, Loshe? Ya doa apa saja. Pokoknya seperti kita ngobrol sama Tuhan kita. Kita sampaikan apa saja. Kalau mau makan ya doa makan, bersyukur dan minta diberkati. Kalau mau bobo ya doa mau bobo. Kalau mau berangkat sekolah doa minta disertai di perjalanan. Good. Kalau mau belajar doa minta ditolong supaya belajarnya nggak ngantuk. Iya betul sekali. Pokoknya jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa ya anak-anak ya. Seperti Tuhan Yesus yang selalu berdoa, kita murid-muridnya juga harus selalu berdoa. Menyediakan waktu untuk berdoa. Sebab Tuhan sangat senang ketika kita datang berdoa kepadanya, menceritakan apapun, meminta apapun kepadanya. Inilah
salah satu cara kita menyembah Allah, yaitu dengan berdoa. Ya, yuk sekarang kita mau sekali lagi membacakan ayat yang pertama tadi kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekaligus ini ayat hafalannya kita. Dulu bantu Lausyo ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi Lulu sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Oke, tetaplah berdoa. Yuk anak-anak, kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa berdoa itu sangat penting. Bahkan ketika kami berdoa pun sama saja dengan kami menyembah Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu ini setiap hari. Sebab kami rindu menjadi murid-murid Kristus yang semakin mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang sudah waktunya kita buat memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita yang terbaik, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menyanyikan, kasih Yesus indah, oh indah. Untuk persembahan kita. Mari kita berdoa bersama, gak usah diikutin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau sudah memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan, sebentar ini kami mau memberikan persembahan ini hanya untuk Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang tulus dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa.